Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Abdul dengan NIM 232505059, program studi sistem informasi Fakultas Komputer. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan rancangan Recognitive Challenge for ujian akhir semester mata kuliah pemrogram mobile 2 yang diampu oleh Bapak Yin Solihin STMkom, yaitu membuat Siakat Mini for Beginner, dimana itu tuh sebuah alur pembelajaran yang bertahap yang dirancang agar mahasiswa itu mampu membangun aplikasi mobile akademik secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, oke, kita lanjut saja kepada sistemnya. Nah, di sini saya menampilkan halaman utama itu indeks ya. Ini tuh sudah hyperlink dengan adanya login, juga ada daftar. Nah, daftar di sini sama ya, ada nama, name, email, password dan konfirmasi password. Nah, di sini tuh emailnya tuh udah terintegrasi, di mana kita karena ini mini silahkan ya, jadi memasukkannya 3 program studi saja. Jadi ada program studi sistem informasi, bisnis digital, dan komputerisasi akuntansi. Jadi semuanya itu ruang lingkup Fakultas Komputer. Nah, karena tadi saya sudah daftar ya, kita langsung saja login dengan NIM 232505059, dan passwordnya saya disamakan semuanya dari admin, dosen, dan mahasiswa sama 123456 karena harus 6 karakter. Kita login, dan ini login validasi berhasil. Nah, kita masuk ke halaman dashboard. Nah, ini tuh tadi saya udah melakukan testing untuk pembatas sistem ini ya. Di sini ada halaman dashboard yang menampilkan ada nama, prodi, fakultas, dan NIM. Juga ada grafik IPK yang dimana ini tuh bisa dikatakan ini masih tahap penambahan nilai daripada admin itu sendiri gitu. Dan juga ini ada jadwal kuliah yang sudah terintegrasi ya. Tuh, ini ada mata kuliah basis data dengan dosen pengampu, waktu dan ruangan, prodi, kelas, semester, dan SKS-nya berapa. Dan tadi ini ada mata kuliah dimana ini sudah berakhir karena waktunya itu dari jam 9 sampai jam 13.30, dan ini masih kosong karena tidak diinfokan oleh admin gitu. Oke, karena ini dashboard, dan kita langsung ke halaman profile. Nah, ini profilnya foto saya belum upload ya, kita sekalian edit saja. Kita edit dulu ini. Golongan darah, ada data pribadi dan data keluarga. Misalkan nama ayahnya Budi dan ibunya Melati. Pekerjaan ayah PNS, IRT. Terus ada penghasilan orang tua misalkan 2.123.456. Itu kita simpan, dan ini tuh yang data ini tidak bisa diedit karena itu udah terotomatisasi. Sekarang kita ganti foto. Kita ganti foto apa aja yang ada ya. Kita ada di sini. Oke, karena sudah ada. Oke, kita ke pesan. Nah, ini tuh pesan ada yang belum dibaca. Ini nih. Nah, buat tugas makalah. Ini tuh dari dosen atas nama Jero Kautsar. Nah, itu tuh. Jadi ada total 13 pesan nih. Karena tadi saya sudah testing, jadi ada ini dengan prioritas tiap satu ada tiga, ada prioritas tinggi, sedang, dan apa ya? Pokoknya ada sedang, tengah, pokoknya kayak gitu. Nah ada tinggi, sedang, dan rendah. Untuk rendah nggak ada ya, cuma tinggi tadi ini tes. Oke, kita ke nilai. Nah, ini tuh nilai sudah terintegrasi dengan database Firebase. Jadi ini tuh nilai bisa saja berubah tergantung admin inputnya berapa. Nah, ini ada nilainya ya. Total semester 1 ada
baru 3 algoritma data pemrograman, audisi sistem informasi dan data mining. Jadi nilainya segini ya, tapi mudah-mudahan untuk real life-nya A semuanya, amin. Oke, next kita ada pertemuan, halaman pertemuan. Nah, ini ada pop-up-nya ya. Ini buat remember, buat si mahasiswanya. Ada tuh tiap harinya ada mata kuliah. Nah, ini ada 10 nih, ada remember tuh, ada segini. Ada pesan notifikasi pop-up dan juga ini ada pesan. Nah, ini ya, tadi ini pesan yang tadi harusnya. Nah, sekarang kita ke tugas. Nah, ini tugasnya karena belum ada ya. Kan tugas itu nanti yang ngikutkan itu dosen dan nanti mahasiswa yang upload kayak gitu. Nah, ini presensi. Nah, untuk presensi itu nanti si admin yang uploadnya. Nah, ini tadi sudah di testing 2 kali, ada diterlambatin gitu. Jadi untuk absensi itu ada batas waktunya. Oke, karena ini kita bakal fokus ke mahasiswa, jadi untuk mahasiswa tidak akan saya logout. Kita masuk ke ke admin nih. Iya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, untuk admin itu kode uniknya tuh ini 1 2 3 4. Nah, sisanya itu bebas. Yang penting harus 9 angka gitu, dan untuk passwordnya masih sama ya. Kita masuk. Oh, ini ke halaman guru. Halaman dosen. Nah, ini ada halaman dosennya nih. Halaman dosen dengan role dosen tuh ada nimnya kayak gitu. Oke, kita ke halaman profile. Ini sama aja ya kayak yang tadi. Yang mahasiswa, kita tinggal mengubah saja. Misalnya kita tambahkan foto ya. Oke, ini. Nah, ini dosen tuh bisa mengirimkan pesan ke setiap prodinya itu. Nah, ini udah mengirimkan pesan kepada prodinya, ke prodinya dan ke semua prodinya. Mungkin kita coba lagi ya, kita pesan tugas presentasi semua, tolong buatkan kelompok minimal 3 kelompok dengan anggota 4 orang. Misalkan ini diusulkan untuk prodi sistem informasi. Misalkan ini tinggi nih, kalau tingkat urgenitasnya tinggi gitu. Kita kirim. Dan ini oke, ini ada langsung di sini. Nah, ini baru langsung ada notifikasi nih. Ada notifikasi dari dosen atas nama Jenderal Kausar untuk melakukan presentasi atau untuk presentasi gitu. Oke, kita lihat, kita cek di sini ya. Ini nih. Tuh, ada notifikasi baru dari dosen. Kan tadi ada pop-up-nya juga. Notifikasi. Kita ke pesan. Nah, ini pesannya yang belum dibaca ini. Jadi, nah, tolong buatkan kelompok minimal 3 kelompok dengan anggota 4 orang. Kita tutup karena sudah dibaca. Oke, kita kembali ke halaman dosen. Nah, kan tadi ini udah mengirim pesan ya. Dan kita pertemuan. Nah, untuk pertemuan ini hanya bisa diupdate oleh admin gitu di sini tuh. Dan presensi. Nah, sekarang kita buka presensi nih. Kita buka presensi, misal tadi kan basis data nih. Contoh kelas A. Pertemuan ke tadi 3 informasi 5 menit. Kita buka sesi. Oke. Dan nanti si dosen tuh ngisar kode presensinya gitu. Nah, ini tuh di batas waktu. Ada batasan waktu untuk mengisi presensi si mahasiswanya tuh. Nah, ada. Kalau misalkan ini tuh lewat, misalkan sekarang 20.55. Nah, kalau misalkan lebih dari 25.5 menit, misalkan 20 atau jam 9, ini dianggap meskipun sudah
mengisi ini masih bisa mengisi presensi, tapi nanti statusnya itu terlambat gitu. Kita isi ya, presensi, dan ada kehadiran. Hadir riwayatnya ada 3, yaitu hadir nomor terlambat. Oke, gitu. Oke, next, sekarang kita ke tugas. Nah, sekarang tuh si dosen tuh bisa mengirimkan tugas. Contoh nih, tugas judul pembuatan makalah atau kuliah basis data terus informasi. Ini tuh wajib di cover hard file dan soft file. Ini deadline-nya mau kapan? Nah, ini tuh udah settingnya jadi 7 hari ke depan, cuman kita deadline-in untuk besok, jadi tanggal 6. Nah, kita simpan, kirimnya. Oke. Nah, ini ada notifikasi gitu, ada notifikasi dari dosen dengan waktu basis data. Nah, ini ada notifikasi, kita close dan kita bentar. Nah, ini ada nih, langsung ada, kita lihat detailnya. Ini tuh matkul basis data dosennya ini, dan deadline-nya Selasa, jadi besok nih, besok banget tuh, deadline 1 hari. Jadi harus dikumpulkan. Nah, dikumpulkan itu boleh anak kita ngelampirin dokumen, misalkan kita lampirin aja apa ya, tuh deadline urgent pembuatan makalah besok, tidak bisa dinanti-nanti. Ini ada notifikasinya langsung, notifikasinya di sini. Ayo bentar. Nah, ini, nah ada notifikasinya di sini, kita alihkan ke sini ya. Oke, bentar. Oke, nah ini ada notifikasinya nih. Kita upload filenya. Apa ya? Ini aja weh, ini aja weh. Kan kita kirim. Oke, udah nih notifikasi. Gitu. Nah, tadi ini ada kodenya yang tadi ya. Ada gitu. Kita testing ini dulu ya, UI-nya. Oke, ini ada presensi sudah. Oke, ini. Dan di sini sudah ada data yang mengumpulkan nih, ada atas nama Muhammad Aziz, name-nya ini sudah mengumpulkan. Nah, ya. Jadi ini totalnya itu maksudnya itu untuk pendaftar, untuk data mahasiswa bersistem informasi itu baru 1. Jadi saya memasukkan tes ini cuma 1 gitu. Oke, mungkin itu ya tampilan dari dosen. Sekarang kita masuk ke halaman admin. Nah, untuk admin itu ada sedikit unik ya, karena admin tuh kebalikannya daripada dosen. Jadi 4, 3, 2, 1 dulu, jadi dibalikin, tapi NIM tetap sama gitu. Oke, nah di sini ada total pengguna, yaitu tadi tuh ada 2 mahasiswa, 1 admin dan 1 dosen. Nah, ini adminnya ini. Nah, ini juga ada kalender yang udah terintegrasi. Nah, ini. Cuman ini tuh saya belum memasukkan semuanya ya, karena ini masih dalam tahap testing. Jadi semuanya itu dimasukin prodi sistem informasi doang kayak gitu. Ini tuh udah terintegrasi lah. Oke, kita ke halaman profil, kita tambahkan dulu foto ya. Kita tambahin dulu foto. Kita asal aja yang mana yang ada. Oke, kita ke profil mahasiswa. Nah, ini tuh di sini di admin tuh bisa menambahkan mahasiswanya itu. Kita coba, misalkan NIM-nya itu harus
ada 23, 24 itu untuk prodi KA, 24, 25 itu untuk 2405 itu untuk BD, dan 2505 itu untuk SI. Misalkan kayak ini nih, 24 itu untuk tahun masuk. Nah misalkan 2405, nah ini baru dia tuh prodi BD 05 050. Nah 050 nah itu ini nomor absen. Misalkan namanya itu Jian. Tuh udah otomatis dia tuh prodi bisnis digital. Kita ujian gmail.com, passwordnya 12345. Nanti kita sambil semuanya aja, kita simpan. Dan ini ada tuh, kita ke dashboard ya, kita lihat. Nah total masih jadi 3 nih. Nah ini juga bisa dihapus sih. Dosen juga sama, ini dosen juga tuh sama. Oke, bisa ditambahkan. Kalau kita ke pertemuan, nah pertemuan itu hanya bisa diisi oleh admin. Misalkan ngisi informasi pemrograman, informasi manajemen, dosennya dosennya ini Jian, kita masukkan semester 1, pilih kelas A, harinya itu hari Sabtu, kita ambil hari Sabtu. Kita di ruang 203 dengan waktu jam 13.30 sampai 13.30, berarti sampai 16.33 SKS. Kita simpan. Dia masuk tadi itu sistem informasi manajemen. Nah ini ada datanya ini nih, ini sudah masuk gitu. Kita lihat ya, sistem pertemuan. Nah ini ada nih tadi, ngerti. Nah ini sudah masuk. Nah ini di sini kita kembali pertemuan. Nah di sini juga kita bisa menambahkan nilai nih, nilai untuk atas nama modul di sini. Kita misalkan pilih mahasiswa. Nah ini terus mata kuliahnya tadi sistem informasi manajemen. Sebentar mana. Nah kita pilih keamanan. Nah ini semester 1 misalkan nilainya itu 60, dia mendapatkan C+. Kita lihat dulu ya grafik IPK-nya berapa. Tadi modul di situ grafik IPK-nya berapa di sini ya. Grafik IPK-nya itu 2,43. Nah ini tuh bisa bertambah karena ada inputan lagi 2,43. Kita tambahkan misal untuk nama modul ini tuh kita informasi manajemen, nilainya itu 100. Kita simpan. Apakah bakal berubah? Oke nih apakah bakal berubah? Kita lihat. Nah jadi 2,82 kan tadi, beda ya, kan tadi ya 2,34, sekarang 2,82. Oke, kita akan semuanya gimana, kita akan semua kita update jadi 90. Yang ini yang C ini. Nah ini yang C plus kita 80. 85. Oke, sudah ya semuanya. Kita lihat di halaman ini, kita refresh apakah jadi. Nah sekarang jadi 4,00, jadi sangat baik dengan bobotnya 48. Nah gitu. Nah di samping itu admin juga bisa mengirim pesan ke mahasiswa nih, kirim pesan untuk admin tuh, untuk pesannya tuh general banget. Jadi misalkan kayak pembayaran SPP misalkan gini, penting, sangat penting pembayaran UKT.
untuk semua prodi, pilih mahasiswa. Nah ini juga bisa pilih mahasiswa tapi enggak ada yang kita semuanya ya tinggi kita kirim. Oke, tuh sangat penting. Kita lihat pesan di sini. Sangat penting. Ini ada pesan dari Abdul Aziz atau admin gitu. Sangat penting. Kita lihat pesan. Nah, ini sangat penting. Pembayaran UKT. Gitu. Oke, kita lihat sekarang presensi. Nah, ini presensi sama sih. Ini admin tuh bisa nge-backup presensinya. Jadi itu kita presensi ini terlambat di rekapnya nih, tiap mahasiswa dan nih hadir terlambat izin sakit apa gitu. Oke, mungkin itu yang dapat kita review dari UI-nya. Sekarang kita ke codingannya nih. Nah di sini tuh kita tadi di sini tuh ada halaman indeksnya ya. Nah halaman indeksnya itu yang di sini. Kita keluar dulu ya ini admin. Nah ini halaman indeksnya, jadi ini codingannya kita keluar dulu. Nah ini ada kita nge-export style sheet, linear URL, terus ada komponen-komponen juga di sini. Nah yang tadinya tuh ini tuh bergerak ya, karena mungkin kebanyakan animasi jadi agak kurang enak dilihat, jadi aku fixkan kembali tampilannya dan kita ke login. Nah ini juga login sederhana juga ya, karena kalau misalkan terlalu banyak ikon itu kayak kurang banget lah untuk di dunia instansi. Nah next sekarang kita ke daftar. Nah ini daftar tuh udah misalkan gini nih, ini gak bisa harus angka nih. Misalkan ini kita masuk nih 232505. Nah 232505 itu yaitu angkatan 2023, program studi sistem informasi. Terus nomor absennya 40. Kita email, misalkan kita email kecilin dan password kita 123456 123. Nah ada validasi nih, emailnya harus kayak gini, beda nih, harus ada validasi. Soalnya kalau misalkan itu bakal kebobolan nanti. Nah terus kita klik lagi, password dan konfirmasi password tidak sama. Gini harus sama ini tuh. Kan ini nih, apakah masih minimal 6 karakter tuh, harus 6 karakter. Gitu, misalkan namanya itu Ahmad. Daftar. Nah registrasi berhasil dan ini langsung diarahkan ke halaman login. Nah ini gitu, jadi ada statement setelah daftar itu 2 second dari daftar berhasil itu bakal terintegrasi Hyper ke halaman login langsung kayak gitu di sini ya. Nah ini nih ada keterangannya, kalau misalkan 2325 itu DKA, 2425 itu SIBD, dan 2505 itu SI, dan 1234 itu dosen, dan 4321 itu admin gitu. Oke, kita ke halaman mahasiswa ya, ini mahasiswa. Nah ini ada ini indeksnya masih. Nah ini next to dashboardnya. Jadi ini nih dashboardnya ini. Jadi simpel aja sih. Ada integrasi jadwal mata kuliah sesuai dengan level yang diberikan oleh challenge UAS ini. Ada grafik IPK dan nama kayak gitu. Ada halaman ini coding nilai, jadi kita mengambil dari file base nya, sama ini juga pertemuan kita ambil dari file base nya, kita mengimportkan, mengekspor gitu. Dan ini pesan juga, ini pesan dibarengi dengan notifikasi. Semua pesan yang diterima dan dikirim itu bakal jadi notifikasi itu. Presensi ini dihitung, jadi jumlahnya itu berapa kayak yang tadi nih. Ini di jumlah riwayatnya berapa, ada hadir berapa kayak gitu. Terus profil juga ini bisa import foto gitu. Dan ini tugas juga, kita bisa upload dokumen dari mahasiswa untuk ditemukan oleh dosen gitu. Ini juga ya ada ya
kita nggak export. Dan nih kita juga pakai Firebase, tidak database pakai Firebase ya. Kita akses dulu Firebase-nya kita pakai Firebase ini. Dan ininya ya, codingannya untuk menghubungkan atau mengkoneksikan database-nya ke codingan gitu. Nah ini ada tabel KHS, ada nilai, ada pengumpulan tugas, pertemuan, pesan, presensi, detail presensi session, dan tugas dan user gitu. Nah ini usernya baru sedikit karena memang testing banget. Nah saya tuh untuk login tuh autentikasinya pakai email, cuman dalam login itu tetap pakai NIM, cuman ini itu diintegrasikan lagi dengan email gitu. Dan emailnya itu misalkan satu email hanya bisa dipakai oleh satu akun, biar pengamanannya itu lebih stabil dan lebih kuat gitu dari segi pengamanannya gitu. Lagi ya. Oke, nah ini ada tampilan coding Firebase-nya ya. Juga ada codingan mahasiswa. Di sini kan tadi bisa menambahkan, terus bisa pokoknya kayak create, read, update, delete itu memang harus bisa dilakukan dalam sistem ini karena sistem itu sekecil-kecilnya harus ada metode CRUD, harus ada create, read, update, dan delete. Tidak gitu. Dan ini tuh menggunakan React Native gitu. Jadi di sini saya menggunakan 3 role, ada admin, dosen, mahasiswa. Jadi ketiga-tiganya itu memang benar-benar bakal memakai sistem ini secara pengguna gitu. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat implementasikan dari challenge ini. Melalui challenge ini mahasiswa itu tidak hanya belajar soal coding gitu, tetapi juga memahami alur sistem akademik digital secara nyata dan adaptif dengan membuat dari nol gitu menggunakan pemrograman React Native ini. Demikian penjelasan singkat aplikasi yang saya buat untuk memenuhi UAS Challenge pemrograman Mobile 2 ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Iin Solihin STMkom yang telah mengajarkan kami terkait bahasa pemrograman ini dan mata kuliah pemrograman Mobile 2 ini. Di sini saya sangat banyak belajar terkait bahasa pemrograman baru yang membuat saya lebih harus wondering dan menemukan insight baru untuk bisa berkembang dan adaptif dalam perkembangan teknologi zaman ini. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.